Di video kali ini, aku bakal share ke teman-teman semua teknik aku juga yang tadinya sebenarnya tidak niat untuk selling, ternyata malah masuk ke orang yang aku ngobrol dan ternyata mereka mau berinvestasi karena dari komunikasi aku sama vendor ini juga. Ya. Nah ini gimana sih? Mungkin video ini bakal praktek langsung ke teman-teman semua biar teman-teman misalkan yang punya pekerjaan di bidang apapun itu bisa menguasai lah. Ini aku kasih spill dari pengalaman aku pribadi ya. Nah ini pentingnya kenapa public speaking itu kamu harus pelajarin. Biar public speaking itu at least kamu bisa baca bukunya, kamu bisa lihat di video-video di YouTube atau TikTok itu gimana caranya. Karena ini bakal menguntungkan kamu. Oke langsung aja gini. Aku akan coba ngobrol secara santai ke teman-teman dan ya tentang investasi aja lah ya. Oke, tapi sambil santai berarti kan ambil minum ya. Jadi gini, sekarang aku lagi sama teman-teman nih. Fokus aja. Pertama, aku biasanya ngejelasin tentang dasar dulu. Aku nggak niat selling ya. Ingat, niat aku bukan selling. Jadi aku akan ngejelasin bahwa sebenarnya kan reksadana itu seperti yang mungkin teman-teman tahu ya, reksadana itu kan berupa paket investasi. Nah, paket investasi ini tuh bisa isinya saham, bisa isinya deposito, bisa isinya obligasi. Ya, tentunya di mana paket-paket investasi ini dikelola sama ahli keuangan yang disebut manajer investasi. Jadi pada dasarnya kalau teman-teman invest atau kamu invest nih, ya kamu berarti sudah berinvestasi di beberapa aset itu. Dan kamu udah nggak perlu repot. Kamu nggak perlu repot karena apa? Karena pada dasarnya kan reksadana itu dikelola sama fund manager atau manajer investasi yang ahli pada bidangnya. Jadi sebenarnya udah tinggal santai. Nah sekarang problemnya apa sih di industri reksadana? Kenapa sih dia nggak segede kripto gitu ya? Karena kita lihat juga kripto gede tau sebenarnya. Nah kalau teman-teman punya jawabannya bisa komen aja di bawah. Nah jadi sebenarnya gini, itu tadi kan dasarnya saya kasih tahu. Baru habis itu aku masuk biasanya ke general. Nah kenapa sih bedanya apa sama kripto? Dan ketika aku ngomongin tentang industri yang lain, aku tidak menjelekkan. Aku akan bilang gini. Ya sebenarnya pada dasarnya reksadana sama kripto itu dua-duanya sama-sama punya plus dan punya minus. Nah jadi kalau reksadana sendiri plusnya adalah kamu dikelola manajer investasi, kamu dengan nominal 10.000 atau 100.000 kamu udah bisa mulai invest. Dan misalkan kamu invest di reksadana saham, katakan cipta andalan ekuitas lah, berarti kamu di sini tuh udah secara tidak langsung kamu juga berinvestasi di saham-saham yang ada di dalam. Ya contohnya misalkan ada saham Mitra Diperkasa gitu kan. Tetapi kamu dengan nominal kecil yaitu 100.000 atau 10.000 bahkan. Jadi sebenarnya itu murah banget. Nah selain itu sebenarnya reksadana tuh ada banyak manfaatnya. Kalau kita udah terlalu banyak kerja pusing ya itu sebenarnya bagus. Nah minusnya apa? Minusnya adalah ya kita kan nggak semua reksadana selalu perform bagus. Kadang-kadang performanya juga nggak bagus. Terutama misalkan reksadana saham atau reksadana yang ya pendapatan tetap lah. Reksadana pendapatan tetap tuh ya dia fluktuatif juga gitu. Jangan kalian pikir bahwa reksadana pendapatan tetap akan selalu tetap, enggak. Gitu. Dia bisa fluktuatif juga gitu ya. Dan minusnya lagi sebenarnya ya kalian harus lihat manajer investasi yang kalian investin itu. Kalau dia secara track record dia udah lama, biasanya dia cukup bagus tuh. Tapi kalau baru, kita harus kaji lagi. Kalau pengalaman dia minim, bisa jadi itu memilih asetnya juga nggak sebagus itu. Secara pengalaman yang aku lihat ya. Nah itu minus. Jadi reksadana tuh ada plus dan ada minus. Nah sekarang kripto. Kripto ini sendiri, aku lihat sih sebenarnya kripto tuh bagus. Kalian lihatlah, sekarang akhir-akhir ini pada saat ini ya, kripto lagi naik-naik terus. Beberapa bulan silam tuh sempat ngedrop drastis ya.
Karena apa? Karena pada dasarnya kripto itu tuh risknya tinggi, tapi potensi keuntungannya gede banget. Dan aku pribadi sebenarnya dulu berinvestasi di kripto juga, dan pada saat itu ya hasilnya tinggi banget ya. Cuman kripto gimana sih? Plusnya ya dia bisa dapat untung gede, lebih gede dari reksadana. Cuman kalau dia rugi, lebih dalam dari reksadana. Jadi dia punya minus juga. Nah, minus lainnya lagi adalah dia tidak punya underlying aset yang kuat seperti layaknya reksadana. Ya, mereka ada yang namanya white paper lah. Nah, white paper tuh kayak analisanya juga. Tapi ya itu nggak sekuat tentang saham maupun reksadana. Karena pada dasarnya kan saham itu sudah dari bertahun-tahun lalu gitu loh. Bahkan udah puluhan, bahkan ratusan tahun lalu. Dan itu udah teruji. Nah, kalau kripto kan baru. Jadi ada minusnya. Nah, tapi balik lagi kalau temen-temen nih mau berinvestasi reksadana kan nggak perlu repot. Misalkan aku udah punya kerjaan ngelola mungkin usaha orang, atau misalkan aku kerja di mana nih di bidang industri apa gitu ya, mau itu arsitektur atau apapun ya, aku tinggal fokus sama kerjaan aku aja. Ya tinggal masalah uang ngalir mah itu udah urusannya dari manajer investasi yang aku udah percaya. Ya, dan kalau kita lihat track record juga sebenarnya kalau dalam jangka panjang potensi untuk reksadana saham sendiri itu pun juga bagus. Ya kalian bisa lihat lah dari fun fact sheet gitu ya, dari kinerja masa lalu 5 tahun tuh berapa. Ya jangan kalian invest tahun 2 tahun ya bakal boncos sebenarnya. Jadi menurut gua reksadana sih oke-oke banget gitu. Nah, tapi balik lagi kan tidak bisa memaksakan ya. Karena tujuannya aku di sini sebenarnya kan yang spill aja lah gitu ya, ngobrol aja sama kalian. Dan bahkan minusnya aja aku kasih tahu, plus dan minusnya juga. Nah itu. Cara kamu convincing orang itu adalah plus dan minusnya itu kamu kasih tahu ke mereka. Dan kamu nggak takut soal itu juga. Karena apa? Karena kamu niatnya tulus. Mau ngasih tahu mereka supaya mereka tuh lebih teliti dalam berinvestasi tuh. Nah sebenarnya reksadana sendiri tuh apa ya? Kalau dilihat banyak investor yang tertarik untuk di reksadana, terutama Gen Z atau milenial kan. Nah itu kenapa sih? Karena sebenarnya sekarang udah invest bisa pakai lewat HP dan dalam waktu beberapa menit saja udah selesai sebenarnya proses KYC gitu. Nah itu yang membuat orang pengen invest. Cuman kan kenapa orang mau invest di kripto pada dasarnya ya dia cuannya gede. Ya. Cuman kan cuan gede, risiko gede ya. Nah itu yang harus kalian perhatiin sebenarnya. Kalau aku rasa sih diversifikasi sih. Jadi mau misalkan kamu punya reksadana, punya kripto, bagi-bagi aja. Dan zaman sekarang tuh udah nggak bisa yang kayak oh ya udah berarti aku reksadana aja deh, kripto aja, nggak bisa. Ya sekarang kita smart aja lah, bagi-bagi aja lah proporsinya gitu. Jadi kalau misalkan kripto lagi underperform, reksadana lagi perform bagus. Ya jadi seimbang gitu loh. Nah kan itu jadi kita juga nggak stres kan. Nah kalau ngakalinnya kayak misalkan zaman dulu tuh, aku tuh kalau reksadana tuh nggak selalu ngeliat daripada portfolio aku juga yang tadi ke save, entah misalkan di aplikasi itu enggak. Jadi kayak gitu sih teman-teman. Aku nggak pernah yang selalu mantau atau gimana, karena kan aku udah percaya manajer investasi udah ngelola dengan baik. Tentunya makanya kamu harus cari tuh yang track recordnya bagus sebenarnya. Track recordnya udah 34 tahun misalkan, nah itu bisa jadi benefit juga tuh. Walaupun dia mungkin nggak nge-generate keuntungan gede, tapi kan seenggaknya stabil lah. Mau dibilang stabil banget enggak, cuma maksudnya kayak nggak untungnya tiba-tiba 100% dalam setahun, besoknya jadi nggak untung sama sekali gitu, enggak. Mendingan untungnya kayak 10-20% per tahun, tapi dia bisa kurang lebih segitu. Nah mendingan kayak gitu, pelan tapi enjoyable gitu kan. Sisanya tinggal ya mikirin usaha sendiri aja. Gimana nih kerjaan, usaha gimana, udah. Jadi nggak perlu repot juga sebenarnya gitu. Nah kalau sekarang kan industri reksadana juga kalau untuk influencer, kalau dibandingkan kripto kayaknya lebih banyak kripto deh. Karena mungkin kripto kan lagi hype banget kan.
Dan jadi pasti lagi gembar-gembor juga gitu kan. Dan nggak salah sih gitu. Ya di satu sisi kita harapin bahwa semakin besar dari banyaknya platform, ya semakin besar keinginan orang untuk invest, itu literasinya juga semakin meningkat. Karena kalau tidak dibarengi dengan literasi yang cukup, kalian bisa kena investasi bodong. Hati-hati loh, investasi bodong sekarang udah mulai pintar ya, dimana mengatasnamakan PTA, tapi ternyata PTA enggak. Yang perlu kalian ingat adalah reksadana itu nggak pernah menjanjikan keuntungan pasti, ya. Dimana ya semua ada risikonya gitu. Nah kalau misalnya si investasi bodong ini biasanya dia profit konsisten, apalah. Nah itu hati-hati tuh. Jadi pastiin kalian investasi di tempat yang benar. Nah kalaupun misalkan kripto juga ada kripto-kripto yang fake sebenarnya. Nah jadi kalian mesti perhatiin nih ya ketika mau investasi tuh hati-hati lah. Jadi pada dasarnya kan tujuan kalian ini mau ngembangin duit kan, jangan sampai nanti malah jadinya kebalik dari situ semua. Nah setelah itu ya udah kalian tinggal santai. Jadi nggak usah terlalu banyak pikiran kayak oh bakal begini bakal begitu ngeliatin tiap hari, nggak usah. Ya jadi udah enjoy life aja. Nanti 40 atau 50 tahun ketika usia kalian cek hasilnya juga udah cukup baik. Ya insya Allah lah, karena kan pada dasarnya kalian konsisten, kalian udah analisa dengan benar, ya udah tinggal fokus. Tentunya evaluasi ya setiap 3 bulan sekali gitu. Penurunannya kenapa, naiknya kenapa, makanya literasi juga harus kalian kentalin. Literasi sekarang banyak kok. Kalian mau lihat YouTube, misalkan di video ini juga kan ngajarin. Nah itu maksudnya teman-teman harus juga perdalam literasi supaya nggak ditipu orang. Ya jadi nggak dimanfaatin orang. Karena ya apa ya, kita juga nggak mau sekedar jualan, karena kita tuh maunya bahwa orang pintar juga. Karena kalau semakin orang pintar, mereka pasti akan membeli reksadana lebih banyak misalkan, atau mereka akan berinvestasi di kripto lebih banyak gitu ya, dengan tentunya proporsi yang lebih relevan gitu ya. Nah seperti itu sih. Jadi bukan berarti harus nipu untuk menjadi sesuatu yang besar, nggak perlu gitu. Jadi harapannya tuh makin orang kesini makin banyak yang sadar akan keuangan, makin banyak orang yang semakin percaya bahwa banyak orang tulus kok sebenarnya nggak nipu kalian juga. Karena kan kita mau ekonomi kita juga naik, kita mau orang juga literasi tentang investasi naik. Supaya apa? Supaya nanti juga jadinya lebih makmur. Dan kalau makmur kan enak. Kita juga senang daripada ngelihat orang susah kan, iya kan? Nah kayak gitu. Jadi balik lagi sih, kalian tuh harus ngejelasin teman-teman semua bahwa kalian punya tujuan yang lebih gede dari itu. Itu yang ngelakuin. Dan percaya atau enggak, sebenarnya gue conversation aslinya tuh sama vendor itu tuh 1 jam lebih. Dan kurang lebih apa yang gue omongin kayak gitu. Jadi gue ada omongan tentang misalkan dasarnya seperti apa, implikasinya seperti apa, bandingan dengan kompetitor tuh kayak gimana, dan flow-nya seperti apa. Ya, misalkan reksadana ada yang namanya manajer investasi, ada yang namanya upper. Upper tuh bagiannya ngebantuin ngejual. Kalau ngebantuin ngejual ya berarti dia minta profit sharing dong gitu kan. Kalau misalkan dia dapat orang, berarti kita bagi keuntungan. Kalau dia nggak dapat ya nggak dapat keuntungan. Ya kalau manajer investasi sebagai pemilik produk, ya kalau pemilik produk ya berarti dia ngejual. Ya pengennya sih langsung ke customer kan. Kalau langsung customer kan nggak perlu harus bagi-bagi keuntungan gitu kan. Tapi kan kenyataannya nggak kayak gitu. Bisa jadi malah bagi keuntungan yang bagus. Jadi membuka opportunity sih buat semua. Nah itu ada OJK. OJK yang ngawasin flow-nya itu juga. Begitu pula dengan KSE juga seperti itu untuk ngawasin flow-nya. Terus juga ada yang namanya bank custodian. Bank custodian itu adalah bank di mana dana investor disimpan. Tujuannya itu supaya nggak sembarangan dimainin orang, atau manajer investasi nggak sembarangan. Semuanya tuh tercatat. Jadi nggak bisa orang kayak sembarangan main, nggak ada pencatatan atau nggak bisa gitu. Jadi ya kan harapannya dengan seperti ini tuh investor jadi lebih yakin gitu loh kalau mau berinvestasi. Yang penting udah dipilih dengan benar, sisanya udah santai, fokus sama kerjaan kalian gitu. Gitu teman-teman. Jadi sebenarnya apa sih dari rangkuman tadi? Rangkumannya adalah satu, ketika kamu mau berinvestasi, ketika kamu misalkan mau public speaking, pastiin kamu dasarnya dulu bandingin dengan kompetitor misalkan, tapi bukan diminusin kompetitor, tapi di plus dan minus juga. Begitu pula kalian. Ketiga, tujuan kalian tuh lebih gede, bukan hanya ngejual produk, tapi membantu orang untuk improve. Membantu dengan dalam arti
video edukasi, bantuin apa, sehingga dia merasa kamu ada buat dia, gitu. Seolah-olah ya kamu tuh punya tujuan yang sama-sama, yuk kita bantuin yuk, ini yuk, gitu. Jadi bukan hanya kamu selling ke dia dengan, oh apa yang lo butuh berarti gue kasih tahu, enggak juga. Dan lo tau nggak, dengan cara kayak tadi, itu tuh bener-bener nge-guide orang itu malah tertarik. Gue juga gak pikir bahwa dia bakal terconvince untuk apa berinvestasi setelah itu. Tapi kayak gitu teman-teman. Itulah kemampuan public speaking. Ketika kalian bisa menguasai public speaking, ketika kalian bisa ngobrol, tahu kapan jedanya, apa yang harus dijelasin, seperti apa. Nah, kamu tinggal implementasin aja apa yang tadi aku udah omongin gitu kan. Convince orang, tapi tentunya convince yang baik. Nah, kalau teman-teman merasa video ini sangat bagus, coba aja share ke teman-teman kamu semuanya juga. Harapannya bermanfaat. Sampai jumpa.